Namun, ia memang berpendapat bahwa jika seseorang ingin membaca doa, maka ia harus belajar membaca doa secara benar. Bagaimana mungkin doanya sampai jika kata-katanya salah? Pikir Kipling. Karena jika kata-katanya salah, tentu maknanya berbeda. Bahkan jangan-jangan bertentangan. Bukankah buku cara berdoa yang benar memang dijual di mana-mana? Adapun dongeng yang didengarnya menyampaikan pesan betapa siapapun orangnya yang berdoa dengan benar akan mampu berjalan di atas air. Kipling memang bisa membayangkan bagaimana kebesaran jiwa yang dicapai seseorang setelah mampu membaca doa secara benar. Akan membebaskan tubuh seseorang dari keterikatan duniawi. Dan salah satu pewujudannya adalah bisa berjalan di atas air. Namun, ia juga sangat sadar, sesadar-sadarnya, pembayangan yang bagaimanapun, betapapun masuk akalnya, tidaklah harus berarti akan terwujudkan sebagai kenyataan. Dalam pengertian, dapat disaksikan dengan mata kepala sendiri. Dongeng itu hanyalah perlambang, pikirnya, untuk menegaskan kebebasan jiwa yang akan didapatkan siapapun yang berdoa dengan benar. Justru karena itu, semenjak Kipling memperdalam ilmu berdoa kepada siapapun yang ditemuinya, ia selalu menekankan pentingnya cara berdoa dengan benar. Adapun yang dimaksudnya, berdoa dengan benar bukanlah sekadar kata-katanya tidak keliru, gerakannya tepat, dan waktunya terukur. Selain tentu saja perhatiannya terpusat, melainkan juga dengan kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Betapa sedang melakukan sesuatu yang benar, sangat benar, bahkan tiada lagi yang akan lebih benar. Kebahagiaan yang telah didapatkannya membuat Kipling merasa mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan karena itulah kemudian ia pun selalu ingin membaginya. Setiap kali ia berhasil membagikan kekayaan itu, siapapun akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan yang lebih memungkinkan untuk mencapai kebahagiaan. Demikianlah akhirnya Kipling pun dikenal sebagai guru Kipling. Mereka yang telah mengalami bagaimana kebahagiaan itu dapat dicapai dengan berdoa secara benar, merasa sangat berterima kasih, dan banyak di antaranya ingin mengikuti kemanapun guru Kipling pergi. Izinkan kami mengikutimu, guru. Izinkanlah kami mengabdi kepadamu, agar kami dapat semakin mendalami dan menghayati bagaimana cara berdoa dengan benar. Namun, guru Kipling selalu menolaknya. Tidak ada lagi yang bisa daku ajarkan selain mencapai kebahagiaan, katanya. Dan apalah yang bisa lebih tinggi dan dalam lagi selain dari mencapai kebahagiaan? Guru Kipling bukan semacam manusia yang menganggap dirinya seorang nabi yang begitu yakin bisa membawa pengikutnya masuk surga.
Ia hanya seperti seseorang yang ingin membagikan kekayaan batinnya dan akan merasa bahagia jika orang lain menjadi berbahagia karenanya. Demikianlah Guru Kiplik semakin percaya bahwa berdoa dengan cara yang benar adalah jalan mencapai kebahagiaan. Dari satu tempat ke tempat lain, Guru Kiplik pun mengembara untuk menyampaikan pendapatnya tersebut sambil mengajarkan cara berdoa yang benar. Dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari lembah ke gunung, dari sungai ke laut, sampai ke negeri-negeri yang jauh. Dan di setiap tempat, setiap orang bersyukur betapa Guru Kiplik pernah lewat dan memperkenalkan cara berdoa yang benar. Sementara itu, kadang-kadang Guru Kiplik juga terpikir akan gagasan itu, bahwa mereka yang berdoa dengan benar akan bisa berjalan di atas air. Itu hanya tahayul, katanya kepada diri sendiri, mengusir gagasan itu. Suatu ketika dalam perjalanannya, tibalah Guru Kiplik di tepi sebuah danau. Begitu luasnya danau itu, sehingga di tengahnya terdapatlah sebuah pulau. Ia telah mendengar bahwa di pulau tersebut terdapat orang-orang yang belum pernah meninggalkan pulau itu sama sekali. Guru Kiplik membayangkan orang-orang itu tentunya kemungkinan besar belum mengetahui cara berdoa yang benar, karena tentunya siapa yang akan mengajarkannya? Danau itu memang begitu luas, sangat luas, bagaikan tiada lagi yang lebih luas. Seperti lautan saja layaknya, sehingga Guru Kiplik pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Danau seluas lautan, pikirnya. Apalagi yang masih bisa kukatakan? Maka disewanya sebuah perahu layar bersama awaknya agar bisa mencapai pulau itu yang konon terletak tepat di tengah danau, benar-benar tepat di tengah, sehingga jika pelayarannya itu salah memperkirakan arah, pulau itu tidak akan bisa ditemukan karena kedudukannya hanyalah bagaikan noktah di danau seluas lautan. Tiadalah usah diceritakan betapa lama dan susah payah perjalanannya ditempuh Guru Kiplik. Namun akhirnya ia pun sampai juga ke pulau tersebut. Ternyatalah bahwa pulau sebesar noktah itu subur makmur begitu rupa, sehingga penghuninya tidak perlu berlayar kemanapun juga agar dapat hidup. Bahkan para penghuninya itu juga tidak ingin pergi kemanapun meski sekadar hanya untuk melihat dunia. Tidak terdapat satu perahu pun di pulau itu. Jangan-jangan mereka pun mengira bahwa dunia hanyalah sebatas pulau sebesar noktah di tengah seluas lautan ini, pikir Guru Kiplik. Namun alangkah terharunya Guru Kiplik setelah diketahuinya bahwa meskipun terpencil dan terasing, 9 orang penduduk pulau sebesar noktah itu di samping bekerja juga tidak putus-putusnya untuk berdoa. Tetapi sayang, pikir Guru Kiplik, mereka berdoa dengan cara yang salah. Maka dengan penuh pengabdian dan perasaan kasih sayang tiada terkira, Guru Kiplik pun mengajarkan kepada mereka cara berdoa yang benar. Setelah beberapa saat lamanya, Guru Kiplik menyadari betapa susahnya mengubah cara berdoa mereka yang salah itu. Dengan segala kesalahan gerak maupun ucapan dalam cara berdoa yang salah tersebut, demikian pendapat Guru Kiplik. Mereka justru seperti berdoa untuk memohon kutukan bagi diri mereka sendiri.
Kasihan sekali jika mereka menjadi terkutuk karena cara berdoa yang salah, pikir guru Kiplik. Sebenarnya cara berdoa yang diajarkan guru Kiplik sederhana sekali. Bahkan sebetulnya setiap kali mereka pun berhasil menirunya, tetapi karena kemudian mereka berdoa tanpa tuntunan guru Kiplik, selalu saja langsung salah lagi. Jangan-jangan setan sendirilah yang selalu menyesatkan mereka dengan cara berdoa yang salah itu, pikir guru Kiplik lagi. Guru Kiplik hampir-hampir saja merasa putus asa. Namun setelah melalui masa kesabaran yang luar biasa, akhirnya 9 orang itu berhasil juga berdoa dengan cara yang benar. Saat itulah guru Kiplik merasa sudah tiba waktunya untuk pamit dan melanjutkan perjalanannya. Di atas perahu layarnya, guru Kiplik merasa bersyukur telah berhasil mengajarkan cara berdoa yang benar. Syukurlah mereka terhindar dari kutukan yang tidak sengaja mereka undang, katanya pada para awak perahu. Pada saat waktu untuk berdoa tiba, guru Kiplik pun berdoa di atas perahu dengan cara yang benar. Baru saja selesai berdoa, salah satu dari awak perahunya berteriak, "Guru, lihat!" Guru Kiplik pun menoleh ke arah yang ditunjuknya. Alangkah terkejutnya guru Kiplik melihat 9 orang penghuni pulau tampak datang berlari-lari di atas air. Guru Kiplik terpana, matanya terkejap-kejap dan mulutnya menganga. Mungkinkah 9 penghuni pulau terpencil yang baru saja diajarinya cara berdoa yang benar itu telah begitu benar doanya, begitu benar dan sangat benar, bagaikan tiada lagi yang lebih benar, sehingga mampu bukan hanya berjalan tetapi bahkan berlari-lari di atas air. 9 orang penghuni terpencil itu berlari cepat di atas air, mendekati perahu sambil berteriak-teriak, "Guru! Guru! Tolonglah kembali, Guru! Kami lupa lagi bagaimana cara berdoa yang benar." Ubud, Oktober 2009, Kampung Hutan, Agustus 2010. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.